Shalom semuanya. Hari ini saya mau bagikan tentang legacy, saudara. Ada yang tahu legacy itu apa? Legacy. Maaf saya tidak ada PPT ya. Ini nanti ya. Karena ini sudah kita pelajari waktu itu beberapa waktu lalu, tapi ada yang saya mau stressing di sini, ada yang saya mau tekankan, ya. Ada yang tahu tentang legacy? Apa itu legacy? Warisan, saudara. Hari ini kita mau belajar tentang warisan, ya. Papa saya itu kakek saya itu suka nanam, saudara. Dari muda bahkan sampai sebelum pulang ke rumah bapak, ya. Itu mereka suka bekerja. Ya, kalau papa saya itu dia suka habis ngantor karena dia itu kan PNS, habis kantor dia itu kalau nggak berkebun dia akan mancing ikan lah apalah, pokoknya dia sangat rajin. Dan saudara tahu itu kalau dia udah pulang kantor dia pasti ada aja kerjaannya, entah itu nanam sayur-sayuran, nanam buah-buahan. Dan saudara tahu nggak, kami itu sampai hari ini bisa menikmati buah yang dia tanam. Ya, ada buah rambutan, ada buah mangga, ada pohon kelapa, saudara. Sampai cucunya bisa menikmati. Ya, saya belajar, saudara. Itu salah satu legacy warisan yang papa saya tinggalkan. Sehingga kami ini anak cucunya bisa menikmati apa yang dia tanam puluhan tahun yang lalu. Bayangkan saudara ya, sekitar mungkin dia tanam sekitar 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu, dan kami sampai hari ini ya mungkin ada pohon yang tumbang, ada yang patah, tapi tetap ada anak-anaknya. Itu pohon itu bertumbuh, berbuah, dan kami sampai anak cucunya bisa menikmati. Ya, itu salah satu contoh legacy, saudara. Ya, warisan. Nah, warisan ini ada warisan yang berupa fisik, ada juga warisan yang non fisik, saudara. Ya, kalau warisan yang fisik itu ya kita orang tua biasanya bisa mewariskan harta, ya kekayaan, bisa wariskan ya seperti tadi, ya kebun, tanah, ya. Tapi ada satu warisan yang non fisik. Warisan non fisik itu adalah warisan yang papa saya itu nggak banyak ngomong, saudara. Tapi dia tunjukkan selama hidupnya dia adalah orang yang jujur, rajin bekerja, tidak malas-malasan. Dan satu poin yang saya ingat sampai sekarang, dan itu salah satu jadi bekal dalam hidup saya, papa saya selalu bilang, kalian enggak usah seperti orang lain, mau kayak orang lain. Kalian harus kerja jujur, jangan ambil yang bukan hak kalian. Papa saya selalu ingatkan itu. Bahkan papa saya, mama saya itu orang yang berani, kalau orang Dayak bilang tuh kisai-kisai. Tahu nggak kisah-kisah itu apa? Kisah-kisah itu apa ya? Nggak takut kelihatan berantakan, nggak takut kelihatan kumuh gitu loh ya. Karena nggak takut gitu loh di kerja keras, bahkan ngerja yang apa ya, yang kotor-kotor. Orang tua saya itu tipikal yang nggak peduli omongan orang gitu. Yang penting kalian jujur, ya, rajin kerja. Dan papa saya tuh bilang gini, jangan suka ngutang. Sesulit-sulitnya hidup kalian, jangan ngutang. Mau kalian cuma makan sayur sama terasi sama nasi, mau cuma mie sama nasi, gak apa-apa. Itu jadi jujur, itu salah satu legacy warisan nilai hidup
ya, yang buat saya itu yang dibentuk dari keluarga saya. Nilai-nilai pemahaman itu sehingga saya sampai hari ini, bahkan papa saya itu orang yang sederhana, saudara. Saya belajar dari kehidupan orang tua saya, walaupun ya orang tua nggak ada satupun orang tua yang sempurna ya, pasti tetap ada kurangnya, benar ya. Tapi ada nilai-nilai positif, warisan yang sampai hari ini tuh jadi salah satu guideline, salah satu panduan dalam hidup saya. Saya lihat dari papa saya, dari mama saya, bagaimana mereka kerja keras, bagaimana mereka saya tidak mau peduli pandangan orang lain tuh artinya bukan nggak peduli yang gimana ya, maksudnya sesuatu yang positif gitu loh. Ya, mereka nggak mau orang mau ngomong ngejelekin atau merendahkan atau apapun mereka tidak mau tangkap gitu. Jadi itu yang sampai hari ini melekat dalam saya, saudara, dan itu adalah warisan. Itu adalah warisan, saudara. Beberapa hari ini waktu Pak Gem bilang, kamu sharing ya, Tuhan saya ini sharing apa? Gitu. Tapi entah kenapa beberapa hari ini selalu Tuhan ingatkan warisan ini. Warisan. Saudara, warisan apa yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita? Kenapa? Karena warisan ini suka tidak suka itu akan mengalir kepada anak cucu kita. Apakah itu baik, apakah itu buruk. Ya, contohnya tadi buah-buahan ya, kami bisa menikmati bahkan sampai 10 tahun, sampai 20 tahun, kami bisa menikmati hasil kerja keras, hasil usaha orang tua saya. Saya bisa menikmati. Saudara, sekali lagi, setiap jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, saudara. Amin. Setiap doa, setiap yang saudara kerjakan di dalam Tuhan karena ada ayatnya, itu tidak akan pernah sia-sia. Dan saudara kejar Tuhan, saudara mencari Tuhan, saudara setia dalam Tuhan, itu adalah warisan. Warisan yang saudara bisa, saudara wariskan kepada anak cucu. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kejujuran. Ya. Kita mau dikenal sebagai apa? Saya melihat orang tua saya sebagai seorang yang jujur, saudara. Saya melihat papa saya terutama, dia pekerja keras, mama saya pekerja keras, saudara. Kalau waduh itu skillnya ya, mama saya tuh punya skillnya tuh waduh banyak sekali. Saya menyesal sekali waktu saya muda, saya tidak belajar banyak dari mama saya. Ini mana ya Josephine ya? Saya menyesal, kenapa? Karena tidak banyak yang saya bisa ambil, saudara. Karena waktu saya muda saya terlalu sering main-main, saudara. Ya, biasalah anak muda ya. Kalau disuruh ini, itu, siapa di sini yang senang disuruh-suruh? Angkat tangan anak muda. Disuruh-suruh, ayo masak, ayo nyapu, ayo belajar, ayo buat kue, ayo masak nasi, ayo bersih-bersih. Siapa di sini yang senang? Angkat tangan. Enggak ada. Sama saudara, saya juga aduh ya waktu kita muda ya. Saya merasakan, aduh kenapa sih harus dikekang-kekang, kenapa sih saya ini mau santai, mau tidur-tidur. Ya saya alami, tapi saudara ketika saya punya anak, ketika saya berkeluarga, saya menyesal kenapa ya saya nggak ambil ilmu mama saya. Ya, mama saya itu bisa menjahit, saudara. Ya, bisa nyulam, bisa apapun, bisa menolong orang melahirkan. Padahal dia bukan bidan, bukan merawat ya. Dia bisa macem-macem, bisa nukang, bisa apalah, ya, macem-macem, saudara. Bisa buat baju, saya nggak bisa. Saya nggak bisa ya, saya cuma bisa itu adalah ya sedikit-sedikit masak, sedikit-sedikit buat kue itu dari mama saya. Dari mama saya kalau buat kue saya cuma ngelihat gitu paling masang-masang apalah sukadela, apalah coklat itu gitu doang.
Ya, selebihnya saya main apa dan lain sebagainya. Ya, tapi itulah yang warisan yang mama saya berikan dalam hidup saya. Itu memori-memori itu yang saya ingat, saudara. Ya, memori-memori itu yang nempel dalam saya karena sehingga itu salah satu yang ketika saya jalanin hidup saya, peran orang tua itu penting sekali loh ya. Ini orang tua, ini sangat penting saudara. Makanya saudara bersyukur kalau saudara punya orang tua yang takut akan Tuhan. Ya, dulu mama saya, papa saya itu jarang saudara, karena papa mama saya kan gereja lama ya. Mereka jarang ngajarin kami, ayo berdoa, baca Alkitab. Mereka baca Alkitab saudara, papa mama saya itu setia baca Alkitab. Nyanyi nyembah Tuhan, haleluya, haleluya, ya gitu. Ya, setiap pagi saudara. Ya, tapi gak pernah, ayo doa, ayo ini gak pernah saudara. Ngajarin firman Tuhan yang enak gini. Ayo setia, berdoa gak pernah saudara. Enggak, saya tidak dapatkan itu dari orang tua saya. Tapi yang saya lihat setiap hari papa mama saya itu berdoa. Setiap malam bahkan papa mama saya itu berdoa dan baca Alkitab. Ya, dengan apa yang ada dengan apa yang dia dapat dari gerejanya yang waktu itu GKE ya. Ya, tapi papa mama saya itu setia. Walaupun tidak ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang seperti apa. Dan saudara bersyukur kalau saudara hari ini kenal Tuhan, punya banyak diajarkan banyak hal. Diajarkan Tuhan sendiri, diajarkan Roh Kudus. Itu saudara kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Tidak hanya harta jasmani, tapi juga harta rohani saudara. Kebenaran-kebenaran hidup, nilai-nilai hidup. Warisan-warisan yang saudara, warisan yang mau kita wariskan, nilai-nilai hidup. Ini buat saya jujur ya, pengajaran orang tua saya itu melekat loh, lengket sama saya. Makanya saudara, kita harus selalu orang tua ya koreksi, kita koreksi. Saya juga koreksi saudara. Setiap hari saya koreksi bagaimana saya sama anak saya. Karena katanya ya, bukan katanya lagi, buah itu tidak jauh dari pohonnya ya. Jatuh itu nggak jauh dari pohonnya. Saya merenung gitu. Anak saya Josephine, anak saya Kiel, saya tengok Tuhan ini modelnya begini, berarti saya begini ya. Itu jadi koreksi buat saya. Anak saya begini, oh anak saya suka teriak-teriak, oh saya juga bisa teriak-teriak saudara ya. Karena rumah saya itu panjang, ya dari dapur ke sana itu bayangkan bolak-balik. Jadi Josephine, itu sebenarnya gak bagus saudara ya. Tapi itulah jadi saya sadar Tuhan ini anak saya ya begini, haleluya, ajaib sekali. Ternyata buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Tapi kita sebagai orang tua kita harus terus koreksi ya, kita bagaimana sama anak saya, sama anak kita ya. Kita bagaimana ya, kita harus terus belajar dan bersyukur kalau kita ini dibekali saudara. Ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Ya, ada banyak hal yang kita bisa, bahkan kita bisa ajari anak kita bisa warisi nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai hidup. Itu penting karena itu bekal buat anak-anak kita. Mungkin saat ini jujur ya, orang tua ya karena mungkin kita anak-anak muda terutama ya anak kecil kan asik tuh, sibuk sama diri, sibuk sama mainan, bener gak? Kadang-kadang itu yang orang tua kita ajarkan itu lewat, bener gak? Lewat saudara. Tapi percayalah, setiap apa yang kita tabur, apa yang orang tuamu tabur tidak akan pernah sia-sia. Sama seperti ilustrasi buah apa tadi, rambutan, mangga, kelapa yang ditanam sama orang tua saya, itu saya nikmati saudara. Bahkan itu istilahnya dampaknya itu lama. Dampaknya itu lama, saya bisa nikmati tanpa kami nih anak cucunya ini nanam. Tapi ya kalau saya nih ya, kalau saya nggak nanam lagi tuh,
Anak cucu saya nggak nikmati, saudara. Ya, jadi saudara, ini kita semuanya punya tanggung jawab untuk kita. Ayo, apa yang harus kita tanam dalam keluarga kita? Apa yang kita harus tanam pada anak-anak kita? Kita kasih apa? Kita beri apa? Kita mau wariskan apa? Kita mau wariskan apa kepada anak-anak kita? Bahkan sebenarnya tidak hanya buat anak-anak kita ya, buat generasi, buat anak-anak rohani kita, buat orang-orang yang dipercayakan. Kita mau dikenal sebagai apa, saudara? Kita mau dikenal sebagai apa? Kita mau diingat sebagai apa? Saya ingat papa saya seorang pekerja keras, mama saya seorang pekerja keras, enggak takut dengan omongan orang. Saya kenal papa saya orang yang jujur. Saudara-saudara, mau diingat, kita mau diingat sebagai apa? Walaupun hari ini jujur, hari ini saya sepertinya belum lihat hasil ya. Ya. Pohon mungkin, tanaman yang kita tanam belum menghasilkan buah. Tapi suatu saat akan menghasilkan buah. Akan berbuah lebat dan akan dinikmati oleh banyak orang, oleh anak cucu kita. Amin, saudara. Ayo sekali lagi, kita sebagai orang tua warisi. Bahkan anak-anak muda, ayo dari sekarang kalian tanam. Tanam apa dalam hidup ini? Apa yang kita tabur? Apa yang kita tanam? Nanti kita akan tuai. Dan kita akan mewarisi. Mewariskan. Ya. Kita mau buka satu ayat, saudara. Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22. Sudah semuanya? Amsal 13 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Wah, kita ini pewaris, saudara. Pewaris perjanjian, pewaris Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan ya, kekayaan orang fasik itu disimpan buat kita. Bayangkan, wah, luar biasa ya. Ini ada sesuatu yang dalam sebenarnya. Kalau kita takut akan Tuhan, itu nilai hidup ya. Takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Kita mau baca satu lagi. Sebenarnya ini ayatnya sangat panjang, tapi saudara ini luar biasa. Saya akan bacakan ya. Yesaya 61, saudara bisa buka atau dari di sini bisa ditampilkan dari awal saja saya bacakan ya. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang
telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Ini ayat luar biasa, saudara. Kalau dikupas ini ya lumayan panjang, saudara ya. Tapi ini luar biasa. Saudara, ada warisan fisik, ada warisan rohani, ada warisan ilahi. Saudara, apa yang hari ini saudara tabur? Apa yang hari ini saudara kejar di dalam pengenalan kita akan Tuhan? Saudara-saudara cari Tuhan, saudara kejar Tuhan, saudara mencari dia seperti mengejar perak, mengejar dia seperti mengejar harta terpendam. Saudara, hidup kita gak akan rugi, amin. Enggak akan pernah rugi. Saudara, kita semua akan mewarisi setiap janji-janji Tuhan. Saudara tadi baca ayatnya, ya. Tidak akan pernah Tuhan biarkan. Tuhan akan biarkan kita untuk menikmati semua hasil yang terbaik. Amin. Tapi ada syaratnya, saudara. Ya, semua ini ada syaratnya. Ya, kalau kita takut akan Tuhan, kejar Tuhan. Ya, apa yang mau kita kejar dalam hidup kita? Apa yang kita tanam? Apa yang kita tabur? Itu akan menentukan apa yang kita akan dapatkan. Dan saudara, dan itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Amin, saudara. Takut akan Tuhan, ketika saudara takut akan Tuhan, bahkan anak cucumu akan menikmati itu, saudara. Upah dari engkau kejar Tuhan, engkau setia, anak cucumu akan menikmati. Ya, saudara, waktu kami ke Israel, kami gak pernah bayangin, saudara. Sebenarnya duit kami tuh gak ada mau ke Israel. Bayangkan 4 orang. 4 orang kami ini jujur ya, kalau dibilang iman-imanan gak juga, saudara. Saya sudah Tuhan, dari hitung-hitungan Tuhan, dari hitung-hitungan kami cuma bisa 2 orang berangkat. Ya, saya sama suami kami punya uang, itu cukup, bisa. Kiel masih bisa diusahakan. Tapi anak saya yang satu. Tapi saya cuma begini, buat saya kebenaran firman Tuhan yang menjadi buat saya itu adalah warisan, nilai hidup, fondasi. Sehingga saya cuma bilang, saya cuma belajar, Tuhan, aku mau jalan dengan engkau, bukan ngaur ngidul ya, enggak, aku mau jalan sama engkau. Saya waktu itu, saya udah hitung semuanya, saudara. Tuhan, dalam waktu 3 bulan 4 bulan kami harus kumpulin duit sekitar 75 sampai 100 juta. Itu hitungannya gak nyampe. Mau saya kan dulu sempat kerja di keuangan, ya asuransi, saudara. Jadi kita tuh breakdown, kamu mau dapat duit segini, targetnya begini. Kamu mesti pencapaianmu berapa, hari ini breakdownnya berapa, per minggu, per hari, itu kamu tahu hitungannya. Saudara, ngitung aja, Tuhan, berarti saya dalam waktu 4 bulan, kalau sekarang 4 bulan kurang 4 bulan, saya tuh ngecek, Tuhan berarti duitnya harus paling enggak 25 juta sebulan. 25 juta sebulan berarti seminggunya berapa, perharinya berapa. Saya pusing akhirnya, saudara. Udahlah Tuhan,
Saya nggak mau pakai cara manusia, saya mau pakai cara Tuhan. Nah itu kan warisan, bener nggak? Ya, iman. Saya bukan berarti saya malas-malasan ya. Oh tidak ada istilah malas-malasan. Saya kerja, saudara. Saya kerja. Pelayanan, saya pelayanan, saudara. Sampai angkut-angkut. Itu waktu itu ada KKR. Saya angkat meja, saya angkat kursi. Berkat istri ya bang. Berkat istri. Selesai acara, saudara. Ada orang berkati kami. Ini transfer 20 juta. Lumayan, saudara. Transfer 20 juta. Ya, saya itu karena saya cepat-cepat baca, karena di mobil saya bacanya berkat istri. Ya, bang ini berkat istri, dan sampai sekarang, sampai hari ini tuh nempel, saudara. Saya candain suami saya, ini berkat istri bang, berkat istri. Ya, jadi saudara, kita itu jalan sama Tuhan. Salah satunya adalah iman. Ya, kita harus belajar, karena belajar takut akan Tuhan, kita belajar punya iman, takut akan Tuhan. Saudara percayalah, itu yang akan bahkan ngalir ke anak-anak kita, saudara. Anak-anak kita bisa nikmati itu. Dan ada banyak yang ketika kita bayar, saudara, pengejaran kita akan Tuhan. Apa yang saudara bayar, sekali lagi, anak cucu kita bisa nikmati. Sehingga mereka gak akan ibaratnya susah payah. Kenapa? Karena ada orang yang membangun di dasar. Karena sudah ada orang yang nabur. Ibaratnya anak kita itu karena sudah ada fondasi, mereka tinggal bangun, saudara. Tinggal bangun, mempertahankan inovasi. Kalau dalam kalau kita bangun sesuatu ya. Jadi nggak usah ada pewaris, ada perintis. Nah, pewaris sama perintis. Nah, mungkin kita saat ini sedang jadi perintis ya. Dasar bangun dasar, nggak apa-apa. Dasar takut akan Tuhan, dasar cinta Tuhan, kejujuran, kesetiaan. Ya. Itu dasar iman. Ketika kayak tadi saudara, saya hitung-hitungan saya udah, nggak bisa mikir. Mau saya cara apa juga, 4 bulan, 3 bulan, nggak bisa mikir saya, udah Tuhan, saya pakai cara ilahi aja udah. Ya. Saudara, jadi ayo mungkin saat ini kita adalah merintis, orang tua, mungkin saudara, anak-anak muda saudara merintis. Tapi percayalah, ini gak akan sia-sia. Amin. Saudara akan nikmati hasilnya, buahnya. Sama seperti saudara tanam buah apapun itu, buah rambutan, buah apapun. Ya saudara akan nikmati sampai anak cucumu. Ya. Dan anak cucumu juga harus terus bangun. Ya, jangan cuma berhenti sampai situ. Kalau enggak, ya namanya warisan bisa habis saudara. Ya, warisan fisik bisa habis. Kalau ya bahkan ada banyak orang-orang yang, ini satu pelajaran buat kita ya. Ada orang-orang, ada keluarga yang dia mewariskan buat anak-anak. Tapi anak-anak tidak dibekali. Tidak dibekali dengan ilmu, dengan fondasi. Akhirnya warisan itu hancur saudara. Hilang, habis. Entah foya-foya lah, entah apalah. Makanya penting buat kita mewarisi sesuatu yang berharga. Nilai hidup, takut akan Tuhan, setia, kerja keras. Ya, sangat penting. Dan jujur gak gampang. Buat saya pribadi gak gampang saudara. Sulit. Tapi buat saya itu juga proses di mana Tuhan juga membentuk saya. Saya mau mewariskan sesuatu buat anak saya. Mungkin bukan harta ya. Nah, kalau harta dia cari sendiri. Enggak ya saudara ya, bercanda. Nilai hidup itu yang penting saudara. Kalau harta bisa habis. Tapi kalau kita punya fondasi nilai hidup, nilai kebenaran, itu akan menjadi satu fondasi yang buat kita tetap kuat saudara. Ya, jadi saudara, apa yang sekali lagi kita mau bangun, apa yang mau kita wariskan buat anak cucu kita, apa yang sedang kita tabur, apa yang sedang kita tanam, itu akan suatu hari kita akan tuai. Amin saudara. Dan
Terutama orang tua, jangan jemu-jemu untuk menabur, untuk menanam sesuatu di hidup anak-anak kita. Bahkan mungkin anak-anak rohani kita. Kita mungkin belum lihat hasil, tapi percayalah. Lihat aja Tuhan Yesus sama 12 muridnya. Ya, waktu Tuhan Yesus ada, enggak ada satupun yang mandiri, saudara. Semuanya dikit-dikit, Tuhan, Tuhan, enggak bisa apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus uh, mengalami sengsara, ya, Tuhan Yesus terangkat terutama ya, diangkat ke surga, itu 12 murid, 11 murid itu jadi orang-orang yang luar biasa. Jadi semua yang Tuhan Yesus kerjakan tidak ada yang sia-sia, saudara. Amin, saudara. Penutup sebelum disambung ya oleh hambanya, kita sekali lagi mau wariskan apa buat anak-anak kita? Ya, apakah kita mau mewariskan yang baik atau kita mau mewariskan yang buruk? Ya, tolong tampilkan PPT yang tadi ya. Lanjut. Terus. Ini bagus ya, materinya bagus. Saudara bisa minta nanti. Terus. Sampai ke gambar. Terus. Nah, saudara, ini contoh keluarga, pohon keluarga yang ini mewarisi yang buruk, saudara. Ya, ada yang, bayangkan ini mungkin dari kakeknya ya, ini penjahat, pelacur, perampok, pembunuh. Turun, saudara, ke bawah. Bayangkan ini bisa diwariskan. Makanya sangat penting saya sekali lagi diingatkan Tuhan untuk beresi TPU saya, beresi hidup saya. Kenapa? Karena saya bisa warisi ke anak saya. Dan ini tuh sesuatu yang ini di roh, saudara. Di alam roh itu larinya ke fisik. Dari alam roh yang enggak dibereskan larinya ke fisik. Bayangkan. Ya, jadi penjahat, penjudi, pelacur, pembunuh. Ini sampai keturunannya 1, 2, 3. Ya. Semuanya, ya. Pohon keluarga Arga, silsilah keluarga. Ya. Penyelundup, pemabuk, perampok, pembunuh, penipu. Gelandangan, narkoba, penculik, ya pengangguran. Bayangkan. Akibat yang ditabur. Next. Ya. Ini juga sama, saudara. Ini merugikan pemerintah, ya. Ini ateis, seorang yang menentang Tuhan. Dari keturunannya ada 560 keturunan, 300 orang mati sebagai pengemis, 150 orang menjadi penjahat, 7 orang menjadi pembunuh, ya. 100 keturunannya terkena sebagai pemabuk. Bayangkan ya, keturunannya telah merugikan pemerintah mereka pada masa itu dengan nilai sekitar 1 miliar lebih, ya. Next. Ini mewariskan yang buruk, ya. Nah, ini yang baik, saudara. Jonathan Edward, seorang Kristen yang cinta Tuhan, setia, hidup pada tahun yang sama dengan Juk, sama. Ini tahun yang sama, ya. Dari 1394 keturunannya ada 295 orang lulus kuliah, ya. 13 orang menjadi rektor, 3 orang dipilih sebagai senator Amerika, 3 menjadi gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah dan penulis terkenal, 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi wali kota di kota-kota besar, 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah. Aaron Burr keturunannya menjadi wakil presiden AS, ya. Saudara, sangat penting. Kita mau mewariskan apa kepada anak cucu kita. Dan percayalah, tidak hanya warisan fisik bisa habis, tapi yang namanya kesetiaan, takut akan Tuhan, cinta Tuhan,
mengerjakan banyak hal. Amin. Dan apa yang kita tanam tabur, anak cucu kita akan menikmati. Amin saudara. Jadi tidak usah takut, anak-anak muda, kalian belum lihat hasil sekarang. Enggak apa-apa, masa depanmu seperti buyar, enggak apa-apa. Kerjakan. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Tetap setia, tetap kejar Tuhan. Saudara akan lihat hasil. Amin. Tuhan Yesus berkati.